Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang tentunya seru sekali. Seperti apa keseruan dari alur cerita film yang satu ini? Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita filmnya. Film akan kita memperlihatkan seorang pria yang memang sedang kesusahan untuk menghidupkan motornya, dan orang itu adalah bernama Go Taek-il dengan rambut oranye, dan juga Woo Sang-pil, sahabat karibnya dari Taek-il. Dan malam itu memang mereka berdua hendak mencoba motor baru Go Taek-il yang baru saja dia beli melalui marketplace. Dan di tengah jalan mereka harus berurusan dengan polisi karena kebut-kebutan dan menerobos lampu merah. Dan di sini dia pun tidak ada yang berani menyenggol kaptulnya. Karena ulah tersebut, ibu Taek-il yang bernama Yoon Jung-hee, yaitu seorang mantan atlet voli, pun datang menjemput anaknya yang nakal. Dan ternyata Taek-il ini nakal, sangat nakal, dan dia membeli motor tersebut dengan uang sekolah yang diberikan oleh ibunya. 산 거야? 학원 빚은 걸로? 뼈를 때려쳤는데 학원을 왜 다녀? 그럼 뭐 할 건데? 할 줄 아는 것도 하나도 없으면서 빈둥빈. Dan bahkan Taek-il berani melawan ibunya dan memintanya untuk terus melanjutkan sekolahnya, yang akhirnya malah membuat ibunya kesal sehingga harus menempeleng Taek-il dengan gaya volinya. 그게 뭐 그건 쓸모 있는 거야 그거는? 가만히 있어봐. Dan setelah keluar dari kantor polisi karena Taek-il yang memang sudah selek dengan ibunya dan muak dengan tempat tinggalnya, dia pun berencana untuk pergi berkelana seorang diri agar tidak mendengarkan semua obrolan ibunya yang memintanya untuk melanjutkan sekolah. Taek-il hanya berpamitan dengan Sang-pil, sahabatnya, dan tidak memberikan kabar apa-apa kepada ibunya. 만 원으로 갈 수 있는데 하나요? Dan dalam perjalanannya Taek-il bertemu dengan seorang wanita yang punya penampilan yang sama seperti Taek-il, dan di sini yang bernama Song Kyung-ju. 뭘 그렇게 쳐다봐? Dan karena memang hal tersebut, dia pun terus-terusan memandangi Kyung dengan tatapan aneh, dan akhirnya malah membuat dia harus menerima bogeman dari Kyung-ju. 보여서 머리가 빨갛잖니. Dan sambil terus berjalan, dan karena Taek-il ini sudah sangat lapar, dia memutuskan untuk makan di sebuah restoran karena dari bannernya di sana menyediakan menu makanan murah khusus makan di tempat. Dan sambil menikmati, Taek-il pun tidak sengaja melihat sesuatu yang sangat aneh di restoran tersebut, di mana seorang kurir makanan di tempat itu entah kenapa tiba-tiba terlempar saat masuk ke dalam dapur. Dan yang sepertinya ini memang koki di restoran itu sedang bad mood. 드시지 말고 드세요. 거지면 맛없고. Dan di tempat lain dengan Sang-pil yang ternyata sifat dan wataknya sangat bertolak belakang dengan Taek-il,
dan di sini suka melawan dan membantah orang tuanya, sambil di sini dia menceritakan semuanya dan ternyata dia itu cukup soleh karena dia masih menyempatkan diri untuk merawat neneknya, walaupun Sampil ini juga kesal dengan neneknya karena neneknya itu lupa ingatan dan selalu lupa kalau dia punya seorang cucu. 다시 봐봐. 나 기억 안 나? 호랭이 냄새나 개똥 냄새. Dan kembali dengan Taek-il yang hari itu berkunjung ke restoran Cina. Namun kali ini dia bukan mau makan murah dan di sini dia ingin melamar kerja di sana karena restoran itu membutuhkan karyawan untuk tambahan kurir makanannya dan tanpa perlu surat lamaran, CV dan juga yang lainnya, dan tentunya punya kemampuan seperti Superman dan seket-seketan. Taek-il pun akhirnya diterima kerja di sana. 오늘부터 새로 일하기도 했는데. Dan setelah diterima kerja, Taek-il yang penasaran dengan bunyi tersebut dari arah itu mencoba melihat seperti apa sebenarnya bentuk koki di restoran itu yang sepertinya sangat sangar dan sangat penasaran dengan cara masaknya, dan ketika dilihat ternyata orang tersebut tidak sesangar seperti yang dibayangkan. Dan di sini mirip dengan Dora dan koki itu bernama Lee Kyu-sung. Dan setelah melihat tampang tersebut, di sini Taek-il songnya menyepelekan dan berani adu mulut dengannya, dan akhirnya lagi dan lagi Taek-il pun harus menerima bogeman dan karena attitude-nya yang minus. 뭘 배우기 전에 자태. 배울 게 없어서 잘. Dan di tempat lain, ibu Taek-il yang mencemaskan dirinya karena pergi tanpa kabar pun terus berusaha menelponnya setiap hari. Dan di sini dia tidak pernah menjawab teleponnya. Ibunya pun memutuskan untuk mencari sebuah ruko dan berniat untuk membuka usaha kecil-kecilan dan berharap jika Taek-il ini kembali ketika sudah mempunyai cukup uang untuk membiayai sekolahnya. Dan di sini satu-satunya harapan Yongjun adalah menyekolahkan Taek-il setinggi mungkin dan agar tidak bernasib sama seperti dirinya. 생각하고 있어요. 아이고, 맞다. 괜찮아요. Sementara itu, Sampil dengan kepribadiannya yang baik ternyata agak salah memilih kerjaan karena dia mau tidak mau harus bekerja sebagai preman di bawah kaki seorang rentenir yang kerjanya menagih hutang kepada para nasabah yang lainnya. Bukan kemauan Sampil untuk pekerjaan ini, tetapi karena dia harus membiayai hidupnya dan juga neneknya di rumah. 지랄 때문에 마탱이 가는 게 이 바닥이야. 나도 굉장히 험악해질 줄 알았는데. 집중해. Dan kembali dengan Taek-il yang sedang makan bersama dengan si koki tersebut, rekan sesama kurirnya. Dan Taek-il dan Kyung-suk ini tampaknya sangat-sangat begitu akrab, bahkan mereka adu mulut setiap hari dan saling mencaci maki satu sama lain. Dan karena Taek-il menantang Kyung-suk, akhirnya lagi dan lagi Taek-il pun harus menerima bogeman dari Kyung-suk. Dan keesokan harinya Taek-il pun mengantarkan makanan kepada pelanggan yang memesan makanan untuk di tempat yang sangat
menyusahkan. Dan ternyata begitu sampai di atas, rupa-rupanya orang yang memesan itu adalah si Kyungju. 짜장면을 시켜 먹어? 한 그릇을? Dan karena Taekil masih kesal karena bogeman dari Kyungju, Taekil pun lantas mencoba membalasnya saat itu juga. 어쩔 건데? Dan saat mereka asik berkelahi, tanpa sengaja Taekil malah memegang atas milik Kyung, dan yang dimana Kyung tidak ingin meladeni Taekil karena di sini dia sudah memegangnya. Akhirnya Taekil pun terkapal oleh bogeman mentahnya. 잘못했어. Setelah kembali, sambil ternyata mencoba menghubunginya karena ingin memberi kabar terkait ibunya. Tapi karena Kyusuk ini sangat tengil, dia pun dengan usilnya menjawab telepon itu untuk mengerjai Taekil. 태길이 죽었다. 뭔데? 무슨 일인데? 똑같이 생겼지. 실물은 더 족같아. Dimana sambil memberitahukan kalau dia tadi melihat ibunya seperti sedang kesusahan dan sampai memohon kepada orang lain, yang ternyata saat itu ibu Taekil sedang menawar ruko kosong karena ingin buka usaha kecil-kecilan di tempat itu. 몰라, 시장에서 어떤 아줌마들이랑 얘기하는데 분위기가 진짜 묘하더라니까. 아, 뭐 엄마 왜 또 뭐? 진짜 이상했다니까? Dan beralih dengan Kyungju yang saat itu tiba di kos-kosannya. Ternyata teman-teman sekamarnya ini tanpa sepengetahuannya, dan dimana hal itu membuat Kyung kesal dan lantas mengusir mereka dari sana. Dan karena tidak terima di sini, dia pun lantas memberikan bogeman kepadanya, di mana hal tersebut akhirnya membuat Kyung sangat marah dan mau tidak mau harus membalas bogeman itu kepada pria tersebut dengan tinjuannya. Dan di saat Kyung mencoba kabur, ternyata tidak sengaja dia mengarah ke resto di mana Taekil bekerja, dan dia melihat Kyung saat itu juga mengejar karena ingin membalas bogeman itu waktu lalu. Namun saat dia melihatnya yang tampak sedang bermasalah, di sini dia pun berusaha menolongnya. Namun karena Taekil memang tidak bisa berkelahi, dia pun meminta bantuan kepada Kyungsuk yang mungkin bisa membantunya. Tetapi ternyata di sini nyalinya tidak sesuai dengan tubuh kempalnya. Dan di sini dia tidak mau membantu Taekil. Keesokan paginya, sambil di sini mengeluh dan mencemooh tubuh kempal Yusuf yang tidak sesuai dengan nyalinya, Taekil terus melakukan pekerjaannya sebagai kurir makanan dengan semangat. Sementara di tempat lain, ternyata ibu Taekil juga tidak kalah semangat karena hari itu dia bisa membuka usaha kecil-kecilan sesuai dengan harapannya. Dan tidak terasa 1 bulan pun sudah berlalu sejak Taekil kerja di restoran Cina. Dan hari itu
dia mendapatkan gaji pertamanya bekerja di sana sebagai kurir makanan. Dan untuk merayakan gaji pertamanya, Taek-il mentraktir teman-temannya hingga bosnya untuk makan-makan bersama. Dan masih sama dengannya, dia masih tengil. 내가 저번에 형한테 얘기했잖아요. 만나면 쌈박 거야. 아, 오빠 뭐? 아, 손 털지 마, 이 개. Setelah 1 bulan dia kabur dari rumah, hari itu juga dia memutuskan untuk mengunjungi kios tempat ibunya berjualan. Taek-il datang ke sana karena ingin memberitahukan kalau keadaannya baik-baik saja dan tidak perlu mengkhawatirkannya karena dia yang sudah bisa mandiri dan sudah bekerja di sebuah restoran. 부터 내 말을 그렇게 잘 들었어. Namun ternyata 1 bulan lamanya tidak mengubah sikap Yungjung kepada anaknya. Bahkan setelah mendengar anaknya bisa mandiri, dia pun menganggap Taek-il sebagai anak kecil. Dan sikapnya itu karena dia yang masih berharap Taek-il mau melanjutkan sekolahnya hingga kuliah, bukan bekerja sebagai kurir makanan. 근데 좀 아니 어떻게 하고 싶은 일만 하고 살아? 어디 가서 이상한 짓 안 하고 그냥 사람답게 살면 되는 거 아니야? Dan beralih kepada Sangpil yang masih bekerja sebagai debt collector akan menagih utang kepada seorang nasabah yang sudah nunggak selama berbulan-bulan. Tapi kali ini Sangpil harus menagihnya seorang diri agar di sini nyalinya semakin terasah. 당당하게 오케이? 인간의 힘을 줘 이렇게 주름을 만들어 마셔 Dan begitu Sangpil menagih nasabah itu sesuai dengan arahan seniornya, dia pun mencoba menagih nasabah tersebut dengan semaksimal mungkin, tetapi ternyata tidak sesuai dengan dugaan. Sangpil malah harus dihajar habis-habisan oleh nasabah tersebut. 얼마를 더 뜯어가려고 이 개새끼야 그리고 원금은 아직 반도 못 갚았어요. 야야야 너 누워있어 괜찮아 Kembali ke restoran yang ternyata hari itu Kyungju juga ikut bekerja di sana. Dari pemilik restoran kasihan melihatnya luntang-lantung sendirian tanpa arah, dan karena Kyung seorang wanita, pemilik resto pun memberikan kamar khusus agar tidak tidur dengan karyawan lainnya yang semuanya ini adalah laki-laki, di mana kamar tersebut adalah kamar milik putrinya. 어떻게 매일 찜질방에서 출퇴근하니까 제일 안쪽 방을 쓰시면 돼요. Namun entah kenapa saat Taek-il di sini menceritakan putrinya, si pemilik resort entah kenapa tidak mau membahasnya karena memang selama ini putrinya tidak pernah terlihat sama sekali. Bahkan Kyung-suk pun mengalihkan pembicaraan agar mereka tidak membahas putrinya lagi. 여기도 안 보이냐, 다리? 나 한 번도 못 봤는데. 다들 푹 쉬어요. Malam harinya Kyung-suk dan juga seluruh karyawan memutuskan untuk pergi karaokean untuk merayakan kedatangan sebagai rekan baru mereka. Dan semua orang menikmati makanan itu kecuali dengan Taek-il. 아니 서비스를 3번이나 달라고 해서 뭘 쓰도 됐지? 아이스크림 먹으러 갈래. Dan begitu mereka selesai dengan karaoke, ternyata begundal yang mengejar-ngejarnya pun tempo hari ada di sana, di mana tentu pertemuan mereka secara tiba-tiba membuat Taek-il dan di sini tidak bisa berkelahi, malah menantangnya. 아 이런 쓸데기 없는 애들이랑 놀지 마 아저씨 아까 뭐라고요? 멀었어. Dan ketika Kyung-suk mencoba melerai perkelahian itu tanpa, di sini bisa dilihat ada Dora yang ikut terkena masalah dan terkena. Di sini dia itu tidak mau ikut perkelahian dan dia lari dari sana sambil mengucak-ngucak wajah si anak itu dengan remahan snacknya. 기가 막히게 먹어. 아 잠깐만. 아주 그냥 병신 새끼인데?
dan beralih dengan dia yang tidak terima dengan perlakuan nasabah yang telah memukulnya. Dia pun memutuskan untuk membalas dendam dan membunuh si nasabah, walaupun sebenarnya di sini sang Phil ini mempunyai kepribadian yang baik dan dia pun menyangkut harga dirinya. Dia nekat untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya dia tahu kalau dia tidak akan sanggup untuk melakukannya. Dan sementara itu di tempat lain ternyata di sini menemukan restoran di mana Yusuf dan juga Taekil bekerja, dan di sini dia pun tidak terima dengan meremehkan mereka pada saat di karaoke. Tanpa basa-basi dia pun lantas membuat onar di restoran tersebut dan bahkan merusak semua properti yang ada di sana, termasuk abu dari anak sang pemilik resto. Dan ternyata alasan putrinya tidak pernah terlihat di sana adalah karena putrinya yang sudah wafat beberapa tahun yang lalu. Karena dua begundal ini sudah datang sesuka hati merusak dari abu anaknya itu, akhirnya Yusuf pun tidak bisa lagi menyembunyikan jati dirinya yang sebenarnya. Dan dengan amarahnya yang menggebu-gebu, Yusuf yang selama ini terlihat lemah dan selalu lari dari perkelahian, dia pun langsung memberikan pelajaran kepada dua orang itu dengan membabi buta dan tanpa ampun. Dan di sini tanpa ampun. 야, 꽤나 들어갈까? 이 벌려 이 새끼. 움직이지 말라고. Dan setelah polisi berhasil mengamankan dua tersebut, para kepolisian pun heran apakah benar bahwa yang di hadapan mereka itu adalah Yusuf yang selama ini mereka tahu. Dan sepertinya Yusuf ini adalah seseorang yang sangat terkenal di kalangan polisi. 이거는 거석이 형님? Dan untuk mengetahui siapakah Yusuf yang sebenarnya, kita akan flashback beberapa tahun yang lalu, di mana di sini dia pun datang ke resto, tapi bukan untuk melamar kerja, tapi Yusuf yang ternyata adalah seorang bos gangster yang saat itu baru saja selesai menghabisi sekelompok dari kelompok gangster lainnya, di mana Yusuf mendapati pemilik resto yang hendak untuk bunuh diri karena frustasi akan kematian putrinya. Sejak hari itulah Yusuf memutuskan untuk bersembunyi di restoran dan membuang semua identitasnya dan menjadi koki di sana. 뭐 산 사람은 살아야지. Dan benar saja setelah identitas yang diketahuinya, dan di sini anggota geng pun mengunjunginya untuk memintanya kembali ke kehidupannya seperti dahulu, kehidupannya sebagaimana mestinya yang dia jalani sebagai bos gangster, di mana hal tersebut tidak bisa dihindari oleh Yusuf karena apabila dia tetap kekal tinggal di sana, mereka akan mengetahui musuh-musuhnya dan resto itu pun pasti akan hancur. Bahkan semua orang yang dia kenal di sana mungkin akan terkena imbasnya. 몇 명 작살냈다고 소문 다 났구만. 이제 가. 영업 시작해야 돼. 언제까지 여기 있을 수 있을 것 같아요? 그 얘기 그만하자. 정령이랑 동대문 애들 알게 되면 가만 안 둘 텐데. Dan karena Yusuf tidak ingin semua orang dianggap seperti keluarganya itu menjadi korban,
dan terpaksa dia pun meninggalkan mereka dan kembali menjalani kehidupannya sebagai bos gangster. 권석 씨. 형님 잘 사십시오. 아야 아무것도 아니야. 아, 요리는 누가 해 그러면? 아, 형, 그 안 가면 안 돼요. Keesokan harinya, Taekil dan juga yang lainnya pun mengunjungi ibunya karena mendapatkan kabar dari Sang Pil bahwa kiosnya ini akan dibongkar secara paksa karena lahan yang digunakan saat itu ternyata ilegal. Dan di sini bukannya ibunya mau mendengarkan ucapan Taekil, ternyata Yongjun tetap kekeh akan mempertahankan kios itu bagaimanapun caranya. 아니, 엄마 힘든 거 왜 얘기를 안 해? 엄마가 알아서 할 테니까 넌 친구랑 다른 데 가 있어. 얘기든 뭐 알아서 해. 나 몰라. Dan karena Taekil tidak tahu harus berbuat apa lagi, dan dia pun memutuskan untuk meminta tolong dan membantunya mempertahankan kios milik ibunya itu. Dan karena Gyosuk ini sudah kembali ke kehidupan lamanya sebagai bos gangster, dia pun juga tidak bisa membantu Taekil karena ada sesuatu yang harus dia urus sendiri dan untuk kepentingan kelompoknya. 이랬던 동료잖아요. 한 번만 도와줘요 좀. 너 내가 뭐 하는 사람인지 알지? 아, 나 형 시간 없어. 이 새끼야 가오 잡을 때 어른인 척 하다가. Dan sesuatu itu adalah sebuah negosiasi kepada gangster lain untuk menghormati batas-batas wilayahnya masing-masing. Karena ternyata setelah kepergiannya beberapa tahun yang lalu, banyak sekali kelompok gangster yang mencoba merebut wilayah mereka. Dan ternyata itu hanya dianggap sebagai angin lalu saja. Dan karena menganggap Gyosuk yang sudah tua dan tidak sanggup lagi melawan mereka yang sudah semakin besar. 우리가 식구가 좀 많아져가지고 담배값 챙기기도 바빠. 밖에 우리 애들 보셨지? 왜 노래 한 곡 할까? Dan sementara itu di tempat lain ternyata bos Sang Pil adalah rentenir yang menyambangi kios Yongjun karena ingin menagih hutang kepadanya, yang ternyata modal untuk membuka usaha itu didapatkan dari hasil meminjam modal kepada rentenir itu. Dan dimana hal itu membuat Taekil sangat marah karena Sang Pil selaku debt collector di sana bahkan tidak memberitahukan hal tersebut sama sekali kepadanya, yang padahal dia tidak tahu mengenau karena ibunya meminjam uang. 빨로 마야 돈 빌려줄 데가 없어. 우리 뭐냐고 이 새끼야. Kemarahan itu pun semakin tersulut melihat rentenir menemukan uang di laci ibunya, yang dimana uang itu pun gaji pertamanya yang dia berikan kepada ibunya waktu laut. Dan akhirnya terjadi sedikit perkelahian yang memporak-porandakan kios Yongjun. 야, 넌 3교시 안 갈? Dan karena di sini dia tidak kuat dan mengambil gaji pertama anaknya tanpa berpipu dengan kemampuannya, Yongjun pun mengejar si rentenir dengan sangat amazing, mendarat di tempat tersebut dan membuat rentenir kelengar. Dan di tempat lain Gyosuk pun berhasil menghabisi satu peleton ini pun seorang diri. Dia meminta rekannya untuk berhenti sejenak ke sebuah resto untuk belajar memasak di sana. Yang ternyata setelah bertahun-tahun lamanya menjalani hidup sebagai koki atau orang biasa, Gyosuk pun rupa-rupanya memang sudah nyaman dan sudah memutuskan untuk tidak melanjutkan kehidupannya yang kelam sebagai bos gangster dan hanya ingin hidup sebagai orang biasa. 형이 뭐 하는 겁니까 지금?
먹어봐. 나 이제 이런 거 만드는 사람이다. Dan setelah semua yang terjadi tersebut, usahanya yang sudah dibongkar pun, Taekil dan ibunya saat ini tinggal bersama sekaligus ikut merawat neneknya yang sudah pikun dan memulai lembaran baru mereka bersama-sama. 아니 왜 진짜 이름만 몰라? 나 누군지 몰라 진짜? 개인순이랑 닮았어. 예, 윤정혜. 우리 엄마 이름. 야, 나왔다. Dan sementara Kyusung sedang pensiun sebagai bos gangster, dia memutuskan untuk kembali ke resto dan menjadi koki yang lebih handal. Dan dengan Kyung yang sudah dianggap sebagai putri pemilik resto dan kembali melanjutkan sekolahnya. Dan film selesai. Kalian jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa.